Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Gereja Rehoboth Benih Kasih dan para pendengar. Kita memuji Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah secara online. Kita tahu saat ini saat yang sulit dan sukar, tetapi ada hal yang penting kita mengimani bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan siap memberkati kita dalam ibadah online ini. Baik melalui pujian, melalui kebenaran firman Allah, siapkan hati saudara dengan serius dalam ibadah ini dengan benar-benar fokus kepada firman Tuhan, kepada pujian, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah hari ini datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segenap isinya. Kasih-Nya memelihara segenap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami merasakan ya Tuhan kebaikan kemurahan Tuhan karena Tuhan telah memberikan tubuh yang sehat. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan hadir di mana kami berada. Dalam rumah tetapi Tuhan hadir dan siap memberkati kami. Asalkan hati kami fokus, asalkan hati kami serius, mau ya Tuhan beribadah. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan hadir di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka kebaktian ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, senang sekali kita boleh kembali dalam ibadah pada pagi hari ini, amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kita mau katakan bukti karya-Mu nyata.
merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidup kami Tuhan. Kami telah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lebih sungguh katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami Tuhan. Kau selamatkan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Ini ku hidup menyenangkan. Sama-sama kita katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku. Lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Tuhan, yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya Tuhan, sebagai persembahan dari Tuhan yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa kami dalam surga, kami merasakan bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan, setelah kami menyembah Tuhan, tiba saatnya ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati kami ya Tuhan,
sehingga firman Allah tidak sia-sia, dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami beroleh berkat yang dari Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan hadir dan siap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, para jemaat dan juga pendengar. Kami merasakan senang pada pagi hari ini. Karena apa? Kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita akan serius belajar kebenaran firman Tuhan. Coba saudara buka Alkitab saudara, baik melalui di smartphone saudara ataupun Alkitab sudah tetap dibuka, karena kita akan membahas ayat demi ayat. Mari kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Kita belajar dari dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, yaitu dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kita belajar, saudara. Belajar pada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ayat 13 demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sudah di sini kita bisa lihat kedua murid ini dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, 7 mil, kurang lebih 11,2 kilometer. Kalau diperbandingkan saat ini, yaitu jaraknya dari gereja Rehoboth Benih Kasih, Komplek Taman Kopo Indah, sampai di gereja Rehoboth, Jalan Dewi Sartika, kurang lebih 11 kilometer. Nah, saudara, Emmaus ini terletak di barat laut kota Yerusalem. Ya. Emmaus artinya itu mempunyai arti yaitu sumber air panas, ya. Sumber air panas, ya. Sumber air panas. Nah, ini. Saudara, kita belajar dua murid itu begitu seriusnya bercakap-cakap, jadi terus bercakap-cakap. Dan kita belajar yang pertama, saudara, mengapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, dari belajar kita dari dua murid ini, mengapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Satu muridnya bernama Kleopas, yang satu murid lagi tidak dijelaskan oleh Lukas. Saya merenungkan, seandainya saya saat itu ada di sana, gitu ya. Kleopas bersama-sama dengan Kleopas. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang saya alami? Nah, sudah kita belajar, mengapa sampai kedua murid ini tidak mengenal Tuhan. Di dalam ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dan datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, saudara. Yesus sendiri mendekati mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Mengapa sampai demikian? Saudara, mereka bukankah dikatakan murid Yesus? Berarti mereka mendengar Yesus mengajar, mereka pernah bersama-sama dengan Yesus, mengapa sampai tidak mengenal akan Tuhan Yesus? Coba saudara perhatikan. Di dalam ayat 17 kita akan baca, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, saudara. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka
namanya Kleopas. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19, katanya, berarti kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Saudara, mengapa? Yang pertama, saudara, sampai kedua murid ini tidak mengenal Yesus karena mereka terlalu fokus terhadap masalah. Masalah yang dihadapi adalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena diserahkan oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin orang Farisi dan Saduki, dihukum mati dan disalibkan. Ini yang menjadikan masalah. Lalu masalah apa lagi? Saya loncat, enggak 21, 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Yesus sudah bangkit sebenarnya. Tetapi karena mereka terlalu fokus kepada permasalahan, sehingga tidak mengenal Tuhan Yesus. Sebenarnya dalam kehidupan kita pun kita bisa belajar. Mengapa seringkali kita ini nggak menyadari bahwa Yesus hadir. Kita tidak menyadari bahwa Yesus hadir di dalam permasalahan kita, di dalam problema kita, di dalam penyakit kita, karena kita terlalu fokus kepada masalah. Kita terlalu fokus kepada penyakit, kita terlalu fokus kepada problema hidup kita. Sehingga kita tidak menyadari bahwa Yesus hadir. Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yesus kasih dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak sadar akan hal itu. Saudara, mengapa kita tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Karena yang pertama, fokus terhadap masalah. Apa yang sedang saudara hadapi masalah sekarang? Apa yang saudara sedang hadapi dengan perekonomian saudara? Apa yang saudara hadapi masa depan saudara mungkin bagi kaum muda? Apa yang sedang dihadapi saudara saat ini? Mungkin kaum muda sedang putus cinta. Mungkin saudara saat ini di PHK. Mungkin saudara saat ini pemasukan secara ekonomi tidak ada. Sehingga kita tidak merasakan bahwa Yesus hadir. Oleh karena itu kita akan belajar. Sebenarnya Yesus sangat kasih kepada saudara. Yesus hadir bersama dengan kita. Yang kedua, saudara. Kedua murid ini kecewa. Ayat 21 dikatakan firman Tuhan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, di sini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara? Kekecewaan karena pengharapan yang salah terhadap Tuhan Yesus. Mereka hanya memikirkan bahwa Yesus itu akan menjadi raja yang membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Kekecewaan, saudara. Demikian dalam kehidupan kita. Kedua murid ini kecewa sehingga tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Seringkali kita pun kecewa, saudara.
pengharapan yang berbeda dengan kenyataan. Sudah kita kecewa. Kita seringkali hanya memikirkan tentang jasmani. Tetapi kita tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kita seringkali kecewa karena kita mengharapkan Tuhan Yesus itu hanya yang jasmani. Minggu yang lalu saya telah berkhotbah tentang berkat. Berkat itu tidak hanya jasmani. Ada berkat secara roh, ada berkat secara jiwa. Keselamatan berkat dari Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan itu berkat. Roh yang dalam diri kita ini lebih besar daripada roh dalam dunia. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Kita bisa merasakan ketenangan. Kita bisa merasakan kedamaian. Itu semua berkat. Sukacita itu berkat. Tapi kita tidak sadar. Seringkali kita mengiring Yesus hanya masalah jasmani. Tuhan datang, bukan untuk itu. Tuhan datang, aku datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ku berikan damai sejahtera. Jadi saudara, kita perlu mengerti dalam hal ini. Mengapa mereka kecewa? Karena pengharapan dengan kenyataan berbeda. Yang ketiga, saudara, mengapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Sekarang banyak anak-anak Tuhan hanya kenal-kenal saja. Demikian juga kita, ya. Ada istilah bahasa Sunda, istilahnya gini, wawuh mending, ya. Hanya kenal biasa saja, ya. Tapi berbeda dengan mengenal apa yang dikatakan firman Tuhan. Filipi 3 ayat 10 demikian. Paulus mengatakan demikian, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal di sini dipakai kata ginosko. Ginosko. Mengenal Dia, bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus dan bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Jadi itu tujuannya, saudara. Kalau kita mengenal kan beda. Saudara cobalah. Kalau saudara bergaul akrab, ya, saudara telepon, saudara udah langsung tahu, si A, si B, ya. Ada sekali kami namanya Lia, kalau dia telepon, saya langsung kenal. Oh Lia, gitu kan ya. Karena kita sudah tahu. Sudah demikian juga kita bisa mengenal anak-anak kita, suami istri kita. Kalau kita intim bergaul, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Apakah kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus? Jangan satu kali kelak kita waktu menghadap Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kau. Oh Tuhan, saya akan rajin di dalam dunia ini. Oh Tuhan, saya ini melayani, saya memberi. Saya sudah berkorban. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Karena engkau tidak melakukan kehendak-Ku. Saudara, jangan sampai demikian. Yang kedua, saudara, di sini di dalam ayat yang ke-25, kita belajar daripada murid Tuhan Yesus ini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saya ulang, hai kamu bodoh. Wah, Tuhan Yesus ini langsung menegur. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, itu terjemahan yang baru. Terjemahan lamanya demikian. Maka kata Yesus kepada mereka itu, hai orang bodoh dan yang berhati bantut. Nah ini ya, mengapa saya memberikan yang kedua ini, mereka mempunyai iman yang bantut. Akan mempercayai segala sesuatu yang disabdakan oleh nabi-nabi itu.
Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan demikian. Kemudian dia berkata kepada mereka, kamu begitu bodoh dan lambat mempercayai semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Jadi saudara, yang bantut itu nggak berkembang. Ya, kalau ibu-ibu membuat kue, misalnya kue bolu, lalu bantut nggak berkembang, nggak enak saudara. Ya, nah saudara, apa yang menyebabkan mereka lamban atau bantut, imannya bantut, lambat mempercayai? Yang pertama saudara, kita belajar karena mereka tidak merasa kehadiran Tuhan Yesus. Tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Yesus berjalan bersama-sama tapi tidak merasakan. Yang kedua saudara, tidak mengerti firman Tuhan benar menurut pandangan sendiri. Hati-hati saudara. Saat ini banyak terus terang ajaran-ajaran yang tidak benar. Baru beberapa hari yang lalu saya mendengar di YouTube. Dikatakan seorang pengkhotbah, saudara-saudara, kalau saudara tidak memberi perpuluhan, saudara tidak bisa masuk ke surga. Perhatikan saudara. Saya katakan ini ajaran yang salah. Tidak ada di Alkitab. Kalau kita tidak memberi perpuluhan, nggak masuk ke surga. Alkitab mengajarkan orang yang percaya pada Yesus, orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, mengaku dosanya, dan mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupannya menjadi raja, dan dia diselamatkan. Sudah memang perpuluhan ada dijelaskan. Tetapi bukan berarti nggak bayar perpuluhan itu nggak masuk surga, saudara. Saya coba, saya baru saja di WA dengan seorang hamba Tuhan. Kenapa kok saya lihat dia membawakan firman Tuhan, tetapi kok agak sedikit saya katakan aneh. Ya, gitu. Setelah ini benar saja. Dia seorang pendeta tadinya. Tapi akhirnya dia katakan di organisasi itu, dia mengatakan organisasi itu pengajarannya tidak benar. Dan dia akhirnya keluar dan berdiri satu sinode sendiri. Dan saya lihat saudara, dia tidak percaya mujizat. Nah, sekarang banyak saudara, terlalu pintar, gak percaya mujizat. Ini salah satu. Saudara, karena itu kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan menurut pandangan sendiri. Saudara, kita perlu serius belajar kebenaran firman Tuhan dan mengerti, menerapkan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti kedua murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus. Mereka mendengar firman Tuhan, hatinya berkobar-kobar. Waktu Tuhan Yesus menerangkan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 32 yang sayangnya, ya, tapi direspon dan tidak dilakukan. Sudah seringkali kita kan di dalam gereja, amin, amin. Tapi sudah keluar dari gereja, lupa. So, demikianlah firman Tuhan yang kita harus seringkali saudara. Mengapa imamnya bantut? Karena kita mendengar firman Tuhan, hati kita, Roh Kudus ini memberikan penerangan berkobar-kobar. Tapi enggak diresponi saudara. Satu kali saya pernah khotbah. Waktu saya keluar dikatakan, Pak Gunawan, khotbahnya keras.
Tapi bagus, saya tersenyum. Memang waktu itu saya khotbah cukup keras. Beri makanan yang keras. Tapi saudara, kita perlu mendengar firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya mendengar firman Tuhan, Tuhan menegur, lalu berlalu. Ada jemaat yang bilang kepada gembalanya, demikian, Pak Gembala, tadi Pak Gembala berkhotbah ya, negur saya ya, kena ke saya. Gembalanya yang tersenyum ada. Oh, kami hanya menyampaikan kebenaran firman. Nah, sudah harusnya dia menyadari, dia berubah, harusnya dia benar-benar sadar, dan dia berubah, dan dia bertobat dan sebagainya. Kalau itu memang Tuhan menegur dia sadar, ya sudah kan. Tapi banyak orang benar demikian. Banyak jemaat yang hatinya berkobar-kobar untuk mendengar firman Tuhan, tapi tidak diresponi, maksudnya diresponi tetapi tidak dilakukan. Amin ya amin, tapi tidak dilakukan. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga imannya menjadi bantut, saudara. Yang ketiga, saudara, ini yang pertanyaan. Kedua murid ini bagaimana caranya supaya mengenal Tuhan Yesus? Maka saya beri pertanyaan demikian. Bagaimana caranya mereka mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana? Atau kita juga mengenal pribadi Tuhan Yesus bagaimana? Saudara. Yang pertama, saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-29, saudara. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya garis bawahi mendesaknya, saudara. Nah, saudara tahu orang timur, kalau dikatakan, yuk kita makan yuk. Tadi yang main bass namanya Samuel. Samuel mau makan yuk sama. Oh, om, saya sudah kenyang. Tapi saya paksa dia, saya mendesaknya. Yuk makanlah, kita makan siang bersama. Mendesak berarti, wah kita berupaya supaya dia mau. Kan gitu kan ya. Nah, kata mendesak itu demikian. Jadi gini saudara. Bagaimana caranya mereka mengenal Tuhan Yesus? Yang pertama saudara, kita harus mendesak. Berarti ini serius, sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus. Bukan hanya ngajak asal-asalan ya. Ayo kita makan, ya nggak mau, ya syukur. Hanya basa-basi, bukan. Tetapi di sini katakan mendesaknya, artinya serius, sungguh-sungguh mengundang Yesus. Demikian dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Serius menuang Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai orang Kristen sajalah. Pokoknya saya rajin ke gereja setiap minggu, sudah. Tapi sungguh-sungguh. Sekarang saudara sebenarnya banyak yang kayak seperti makanan yang instan ya. Saya lihat kan mie instan gitu kan ya. Terus apa lagi? Ada bubur instan ya. Serba instan. Dan sekarang saya lihat sih baru saja datang ke gereja. Ya. Wah, dia pintar ngomong. Kaya instan. Jadi pengerja instan, diangkat jadi pendeta gitu kan.
Asal kan semua instan. Tapi kita tidak tahu bahwa dia serius atau sungguh-sungguh. Nah, harus dilihat kesetiaannya. Sungguh-sungguh enggak, serius enggak kepada Tuhan Yesus. Nah itu saudara. Yang kedua saudara, saya cukup waktu membaca ini berulang kali karena agak sedikit janggal. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, perhatikan 4 hal. Ia mengambil roti, kedua mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini agak aneh saudara. Kalau saya tanya siapa yang tuan rumah di sini? Mereka kan? Kenapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengambil alih, dia perhatikan sudah, mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, dan memberikan kepada mereka. Nah, akibatnya saudara apa? Ketika itu terbuka dalam ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan Yesus ini luar biasa saudara ya. Memberikan pelajaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menjadi tuan rumah. Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberi kepada mereka. Berarti tuan rumah. Harusnya kan Tuhan Yesus ini tamu. Ambil alih. Demikian dalam kehidupan kita sebenarnya. Harus jadikanlah Tuhan ini sebagai Tuan, sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Berbeda saudara. Apakah kita ini, Tuhan ini sebagai pesuruh kita? Kalau kita perlu baru panggil, Tuhan yuk masuk. Oh Tuhan tolong. Setelah kita ditolong, ya sudahlah. Demikian. Tapi kalau dia sebagai Tuhan, dia berhak di dalam mengatur semuanya. Demikian saudara. Kalau saudara tuan rumah di dalam kehidupan rumah tangga saudara, saudara berhak membereskan semuanya. Saudara berhak membuang barang-barang yang tidak perlu. Mengatur semuanya supaya baik dan bagus. Nah, ini tujuannya saudara. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin kehidupan kita berubah, karakter kita berubah, jadikan Tuhan Yesus ini sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Sebagai Tuan, segala Tuan di dalam kehidupan, yang mengatur semuanya. Sudah maka akan terjadi satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa adanya. Sudah akan merasakan kuasanya. Sudah akan merasakan berkatnya. Sudah akan merasakan penyertaannya. Sudah akan merasakan jaminannya di dalam kehidupan kita. Karena dia sebagai Tuhan, saudara. Maka celiklah kita. Benar, Tuhan adalah Raja segala Raja. Tetapi setelah mereka mengenal dia secara pribadi, Yesus lenyap keilahiannya. Dan lalu apa yang dikerjakan oleh mereka? Lalu di dalam ayat yang ke-33 sampai 35, lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, dan mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu
kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, di sini kita bisa lihat maka bersaksi, saudara. Mereka secara pribadi, mereka benar-benar berani bersaksi. Cara bersaksi mereka tidak egosentris hanya menceritakan, enggak gereja sentris tetapi Kristus sentris. Saat ini banyak orang hanya bersaksi tentang aku dulu demikian, aku dulu begitu, aku dulu begitu dan sebagainya. Tapi Kristusnya enggak diceritakan bahwa yang menyelamatkan adalah Kristus. Yang mengampuni dosa adalah Kristus. Yang mengubah hidup kita adalah Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib. Kita perlu. Atau gereja kita hanya menceritakan gereja kita hebat, gereja kita ini, gembala kita hebat dan sebagainya. Tapi Kristusnya mana? Marilah kita tahu kalau kita sudah mengenal dia, menjadikan dia raja di dalam kehidupan kita. Maka kita tahu yang perlu diagungkan, yang perlu diberitakan adalah Kristus Yesus Juru Selamat kita. Saudara, kita akan lihat, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci, tetapi kita tahu, Yesus yang mencacahkan. Saudara nanti makan dan minum perjamuan suci itu, waktu saudara makan roti, waktu saudara minum air anggur itu, saudara masuk dalam tubuh saudara. Maka bersatu dalam tubuh saudara. Demikian juga saudara, waktu kita mengundang Yesus, hidup kita dalam kehidupan kita menjadi raja, akan bersatu di dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Maka saudara, kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, kalau kita benar-benar serius terhadap firman Tuhan, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka kita berarti menyaksikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami telah belajar daripada dua murid yang berjalan ke Emmaus, bagaimana mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena mereka tidak mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah kita sadar, saudara, bahwa hanya di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada jaminan. Kami mau serius sungguh-sungguh mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus raja dalam kehidupan kita. Sehingga kami benar-benar menjadikan seorang yang benar-benar penuh kuasa, bisa menyaksikan bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kita akan makan dan minum perjamuan suci. Roti yang seketul melambangkan tubuh Kristus. Air anggur yang secawan melambangkan darah Kristus. Kau sucikan, kau kuduskan. Biar ini menjadi kekuatan. Seperti roti dan air anggur kami bersatu dengan tubuh kami. Demikian juga dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan kami bersatu. Sehingga kami merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh makan dan minum perjamuan suci. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan salibnya. Dosa
saudara pegang roti saudara dengan kanan saudara, angkat lebih tinggi lagi dari kepala saudara, karena ini melambangkan tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan yang berisi air anggur, pegang dengan kanan saudara, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Karena firman Tuhan berkata demikian. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita makan. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara merasakan ya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Undang Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan saudara. Hadir saat ini yang mengubah kehidupan saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, karena kami bersyukur betapa baiknya Tuhan Yesus. Kami telah beribadah minggu ini. Baik kami telah memuji Tuhan, baik telah kami mendengar firman Tuhan. Meskipun ibadah kami secara online, tetapi kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kami. Istimewa dalam perjamuan suci kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Bersatu dengan tubuh kami. Dan Tuhan menjadikan Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Atas semua yang Tuhan telah berikan. Tuhan tolong ya Tuhan. Kami semua yang mendengar. Yang di hadapan ya Tuhan kami mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mungkin mereka dalam masalah ya Tuhan, problem rumah tangga. Berikan kemenangan. Mereka masalah ekonomi, Tuhan berkati. Tuhan biar hati kami ya Tuhan mau lebih sungguh lagi, serius lagi beribadat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah luar biasa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami seringkali tidak mengerti, tetapi tinggal di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, kami beriman Yesus hadir. Yesus sanggup memulihkan bangsa kami, menolong bangsa kami, menolong perekonomian bangsa kami, menolong keamanan bangsa kami. Tuhan berkati ya Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, semua ya Tuhan,
yang ambil bagian untuk mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Pasti ini akan badai berlalu dan kami akan melihat pelangi kasih-Mu nyata. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, tetapi berkat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, kesehatan yang dari Tuhan, rumah tangga kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan, pekerjaan usaha kami dibuatnya berhasil. Jadikan kami berkat di mana saja kami berada. Janji firman Tuhan, orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara. Arahkan hati saudara kepada hadirat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kami. Sebelum saudara tutup HP saudara, smartphone saudara, sudah lihat ada beberapa pengumuman yang akan ditayangkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semua. Amin. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.